Tidak sedikit orang yang sholat tapi masih terjebak pada perbuatan maksiat. Inilah pentingnya muhasabah. Atau kita punya cita-cita ingin hijrah, ingin lebih baik, ingin mengarah kepada kehidupan lebih baik, tetapi kalau tidak dimuhasabah, maka tidak akan sampai pada perubahan itu. Inilah pentingnya muhasabah. Jemaah sekalian, dan muhasabah juga sebagai ciri orang yang bertakwa. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang tiada terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Semoga saja kita menjadi hamba Allah yang diberikan kemampuan untuk mensyukuri seluruh nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, agar Allah memberikan nikmat berikutnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang tetap setia beristiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin kaum muslimin, khatib bertugas untuk mengingatkan para jemaah, juga diri khatib sendiri, agar dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka itu, maka saya akan berikan tema khutbah kali ini tentang pentingnya muhasabah. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah menegaskan di dalam Al-Qur'an surat 49 ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk bekal hari esok atau hari akhirat. Maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah dikerjakan hamba-hambanya. Hadirin kaum muslimin, muhasabah adalah kewajiban kita sebagai umat Islam yang mengaku beriman kepada Allah. Tapi banyak di antara kita lalai tentang muhasabah. Jarang kita melakukan muhasabah. Padahal betapa pentingnya muhasabah. Kenapa? Karena banyak di antara kita yang dilalaikan dengan kesibukan duniawi. Sibuknya di kantor, urusan bisnis, jabatan, belum urusan keluarga. Hari-hari kita disibukkan dengan perhitungan-perhitungan duniawi, sehingga lupa untuk kehidupan akhirat. Kita banyak dilalaikan dengan kehidupan dunia sehingga lupa untuk berbekal kehidupan akhirat. Padahal Allah menegaskan di dalam Al-Quran yang saya sampaikan tadi, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Diperintahkan kita untuk senantiasa punya perhitungan, bukan hanya untuk dunia, tapi akhirat jauh lebih penting dari hitungan dunia. Dunia kan hanya sementara saja, menunggu sampai akhir hayat. Tetapi jauh yang harus kita pentingkan adalah perhitungan akhirat, tempat kita kembali dan langgeng di sana. Jemaah sekalian, sehingga dengan banyaknya kita menyibukkan diri dengan kehidupan dunia, tentunya kita banyak melupakan untuk kehidupan akhirat. Atau ada juga yang sudah rajin beribadah, rajin ke masjid, sholat 5 waktu, puasa, dan sebagainya. Tetapi banyak di antara kita ibadah hanya sampai pada rutinitas ritual saja, belum berdampak pada akhlaknya, pada kehidupannya.
Tidak sedikit orang yang sholat tapi masih banyak berdusta, tidak jujur, bahkan tidak sedikit orang yang sholat tapi masih korupsi dan sebagainya. Tidak sedikit orang yang sholat tapi masih terjebak pada perbuatan maksiat. Inilah pentingnya muhasabah. Atau kita punya cita-cita ingin hijrah, ingin lebih baik, ingin mengarah kepada kehidupan lebih baik, tetapi kalau tidak dimuhasabah, maka tidak akan sampai pada perubahan itu. Inilah pentingnya muhasabah. Jemaah sekalian, dan muhasabah juga sebagai ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang meniti hari-harinya dengan taat kepada Allah. Yang sangat berhati-hati dalam ucapan, perbuatan, bahkan yang dipikirkan. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang setiap geraknya adalah gerakan yang Allah ridho. Ucapannya, pikirannya, perbuatannya adalah Allah ridho. Maka orang yang bertakwa adalah orang-orang yang sangat berhati-hati. Bagaimana kita bisa tetap dalam ketakwaan kalau kita tidak muhasabah diri? Tentunya sesekali kita akan terjerumus pada kelemahan ibadah, pada kesesatan bahkan. Nah, inilah pentingnya kita terus muhasabah diri. Bahkan Allah sampaikan di dalam surat Ali Imran ayat 17, di antara ciri yang bertakwa adalah wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang senantiasa bangun di waktu sahur untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karena hasil muhasabah. Maka seorang ulama besar menyampaikan bahwa ciri orang yang takwa adalah orang yang sangat ketat dalam penghitungan muhasabahnya, seperti ketatnya perhitungan seorang pelit ya berhitung terhadap teman-temannya. Nah, jadi kalau ingin takwa, berada di jalan takwa, kita harus senantiasa muhasabah. Betapa pentingnya muhasabah. Hadirin kaum muslimin, sehingga Umar bin Khattab pun menyatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum nanti diperhitungkan. Siapa yang sekarang rajin berhitung sehingga dirinya tetap berada di jalan yang Allah ridha, maka nanti ketika diperhitungkan di yaumil mahsyar, dia akan ringan untuk menghadapi hitungan itu. Tetapi kalau yang lalai sekarang, tentunya kita harus berhadapan dengan hitungan yang tidak mungkin meleset dari perhitungan. Karena disitulah hitungan yang sangat maha adil, tidak akan bisa dikutak-katik dengan cara apapun. Itulah peradilan Allah. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian pentingnya muhasabah juga karena mungkin di antara kita atau Allah masih membiarkan kepada kaum muslimin yang melakukan perbuatan maksiat, tetapi Allah dibiarkannya, bahkan masih diberikan nikmat kepadanya, sehingga tidak menyadari kalau kita berada di dalam kesesatan, banyak melakukan dosa dan maksiat, sebab Allah masih memberikan nikmat kepadanya. Padahal nikmat-nikmat yang diberikan Allah ketika kita sedang dalam kondisi maksiat, jauh daripada Allah, itu bukan rahmat, tapi adalah istidraj. Yang Allah sampaikan di dalam surat Al-A'raf, Bismillahirrahmanirrahim, innalladzina kadzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, maka Allah akan menariknya kepada kecelakaan dengan pelan-pelan, sehingga dia tidak menyadari kalau itu adalah istidraj tadi, atau kecelakaan yang tertunda mengarah kepada kebinasaan dengan cara yang mereka tidak ketahui. Na'udzubillahi min dzalik. Maka orang-orang yang beriman ketika mensikapi ayat ini, tentunya ketika mendapatkan nikmat dia akan berhati-hati. Ini istidraj atau ini adalah karunia rahmat dari Allah. Kalau memang dalam keadaan kita banyak lupa ke Allah, banyak maksiat, tentunya segala kesuksesan itu bukanlah rahmat tapi istidraj, sehingga na'udzubillahi min dzalik, itu adalah mengarah kepada kebinasaan yang sangat mengerikan. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Mari kita hisab diri kita. Dari mana kita menghisab? Dari mulai akidah kita. Bagaimana kondisi akidah kita, keimanan kita. Sudahkah kita serius untuk berakidah kepada Allah? Bagaimana tentang akidah itu? Bagaimana belajar tentang tauhid yang benar? Sehingga tauhid yang benar menghasilkan kepatuhan, ketaatan kepada Allah. Bagaimana dengan ketaatan kita? Kewajiban yang kita lakukan. Tentang sholat wajib yang 5 waktu. Mari kita hitung. Mari kita renungkan hari ini.
Sudahkah kita menjalankannya dengan baik? Sebab itu awal yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selain apapun yang diperhitungkan, pertama adalah salat kita. Bagaimana dengan salat kita? Sudahkah kita serius melakukannya? Kalau kita sudah baik, bagaimana dengan salat anak-anak kita? Generasi kita. Kalau kita sudah rajin ke masjid, rajin jamaah, di mana anak-anak kita? Gimana dengan mereka? Sudahkah mereka dididik dengan akidah benar dan mereka sudah mau ke masjid beribadah salat 5 waktu? Kalau tidak, Allah mengingatkan kepada kita, generasi yang meninggalkan salat adalah generasi yang tidak bernilai di hadapan Allah. Fa khalafa min ba'dihim khalqun adaa'u shalah wattabu'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Surat Maryam ayat 59, surat 19. Allah berfirman, bakal datang generasi yang buruk sesudahmu. Adaa'u shalah, mereka adalah melalaikan salat, wattaba'u syahawat, dan memperturutkan hawa nafsu. Anak-anak generasi kita sehebat apapun dia sukses, tetapi kalau belum salat dengan serius, beribadah dengan baik, tentunya tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan menolong kita. Mungkin bahkan akan mencelakakan kita. Nauzubillah min dzalik. Kemudian sekalian, bagaimana tentang perhatian kita terhadap Al-Qur'an? Belajar Al-Qur'an, berusaha membacanya, mencintainya, menghayati, datang kepada majlis-majlis ilmu, kepada kajian-kajian tentang Al-Quran, lalu mengamalkannya. Sejauh mana kita punya perhatian terhadap Al-Quran? Orang yang jauh dari Al-Quran, maka akan jauh kepada Allah, dan yang dekat dengan dia adalah setan. Ya, Al-Quran menyatakan, "Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka baginya ada setan yang senantiasa menyesatkannya, dan setan itu akan menjadi teman setianya. Bagaimana kita bisa dekat dengan Allah, bisa berhijrah kalau kita jauh daripada Al-Quran? Bagaimana anak-anak kita bisa soleh kalau anak-anak kita jauh dari Al-Quran, sebab yang dekat dengan mereka adalah setan. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana tentang kewajiban-kewajiban yang lain? Tentang zakat, tentang puasa, tentang kewajiban-kewajiban yang amanah-amanah yang diamanahkan kepada kita sebagai seorang suami. Wa anfusakum wa ahlikum naro, menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka. Sudahkah ini dipikirkan setiap saat agar kita nanti ketika dihisab selamat, dihisab yang disampaikan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Suksesnya dari muhasabah itu adalah taubatan nasuha. Kalau kita sudah muhasabah dengan benar, memikirkan tentang kehidupan kita, detik demi detik, hari demi hari, waktu terus dihitung dengan baik, umur kita sudah berapa tahun, bagaimana keadaan kita kepada keimanan kita dan ketaatan kita kepada Allah, maka kalau kita ternyata banyak melakukan dosa dan maksiat dan belum sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, maka segeralah taubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya orang-orang yang beriman, bertobat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Apa taubat sebenarnya? Adalah di dalam beberapa ayat Al-Qur'an, walladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Orang-orang yang beriman lalu berhijrah. Berhijrah berpindah dari berbuat maksiat kepada ketaatan kepada Allah. Lalu berjihad di jalan Allah. Kemudian dia berada di dalam ketaatan kepada Allah, ulaika yarjuna rahmatullah, sehingga mereka pantas mendapatkan rahmat Allah. Rahmat adalah kehidupan kebahagiaan dunia dan akhirat. Hadirin kaum muslimin, semoga kita senantiasa rajin muhasabah. Ya, di dalam Al-Qur'an, wal mustaghfirina bil ashar, paling tidak setiap sahur sebelum menjelang subuh kita merenungkan diri kita, apa yang sudah dilakukan hari itu, kemudian kita meminta hidayah kepada Allah agar hari-hari berikutnya berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dan keluarga kita tentunya mendapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar menjadi orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun usikum nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, mari kita terus berdoa kepada Allah, memohon petunjuk dan hidayah. Rasul menyampaikan di dalam beberapa hadis tentang bagaimana pentingnya meminta hidayah kepada Allah. Di antara doa yang Rasul sampaikan adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikan hati, maka tetapkan hatiku pada agamamu yang lurus. Al-Quran surat Ali Imran ayat 8, Allah pun memberikan doa untuk kita agar tetap berada di dalam hidayah Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kemudian Rasul pun berwasiat kepada sahabat Rasulullah dengan memegang tangannya, yaitu Mu'adz bin Jabal. Rasul bilang, aku mencintaimu wahai Mu'adz bin Jabal, maka aku berwasiat kepadamu, bacalah doa ini di penghujung salatmu, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya Allah, bantulah agar aku senantiasa ingat kepadamu, mensyukuri nikmatmu, dan agar aku senantiasa memperbagus ibadah kepadamu. Betapa beratnya kita berada di jalan yang Allah ridho. Untuk itu di samping kita muhasabah, kita harus sering-sering berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan hidayah taufik kepada kita, agar kita senantiasa berada di jalan Allah yang benar. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita dan senantiasa memberikan hidayah taufik kepada kita, agar hari-hari kita hari-hari untuk menundukkan diri kepada Allah di jalan yang Allah ridhoi sampai akhir hayat kita, sehingga kita insya Allah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli shar. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hijdid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.